ini saya akan membagikan tips and tricks untuk mengamankan jaringan router mikrotik di server kalian masing-masing. Beberapa port yang masih default dari bawaan mikrotiknya pasti masih terbuka, juga untuk menahan DDoS, yaitu paket yang mengirim terus-menerus ke dalam server sehingga menyebabkan koneksinya down karena mengirim paket TCP dan UDP secara terus-menerus dan mengakibatkan CPU tinggi seperti itu. Berikut yang harus kita awali. Untuk memulainya, kita cek satu persatu dahulu. Jadi apakah server kita terindikasi terkena looping atau tidak. Kita masuk ke DNS-nya, kita klik cacanya dulu. Apakah di sini ada terindikasi ada proxy? Ada. Kemudian kita hapus saja. Kemudian pertama-tama untuk memulai mengamankan jaringan, kita matikan port service yang tidak digunakan ketika mengakses seperti telnet, SSH atau Winbox atau port 80 atau port API yang digunakan untuk aplikasi pihak ketiga juga. Kita ke menu IP, kemudian service. Di sini ada beberapa port. Teman-teman jika ingin menggunakan mikrotiknya untuk akses yang lain, jika kita ingin mengakses Winbox, kita aktifkan dari sisi 8291. Kemudian untuk IP SSL atau API, ketika teman-teman menggunakan user manager atau seperti Nikmon atau web server lainnya untuk generate voucher atau database, bisa mengaktifkan port IP. Jika tidak digunakan kembali, kita nonaktifkan kembali. Jadi FTP juga kita mengirimkan file-file seperti ini, log-log seperti ini. Apabila kita ingin mengirim file ke mikrotik kita harus mengaktifkan port FTP, portnya 21. Jika sudah tidak digunakan kembali, kita tutup di sini. Seperti itu. Untuk menghindari terjadinya looping di sisi sini, kita lihat di log seperti ini. Untuk mengamankan saja biar tidak. Kemudian SSH juga untuk mengakses SSH, mungkin ada yang sebagian teman-teman memakai SSH atau sejenis command prompt yang lain juga. Jika sudah digunakan, kita nonaktifkan. Kemudian juga telnet atau www untuk mengaksesnya dari via web. Mikrotik kita bisa diakses via web menggunakan port HTTP via 80 untuk defaultnya. Untuk sekedar masukan saja, karena bawaannya pasti port 80. Jika ingin safety untuk servernya masing-masing, bisa menggantinya dengan port berapapun sesuai yang teman-teman ingat. Seperti itu. Di sini saya menggunakan port 81. Kemudian SSL-nya, jika menggunakan sertifikat SSL juga bisa dirubah nanti untuk penggunaan proxy dan email sebagainya, atau payment gateway juga. Kemudian kita ke selanjutnya ke menu IP, firewall, ke route. Di sini kita paketnya drop ditaruh di address list. Di sini saya menggunakan fitur blok beberapa web yang kadang menyebabkan bandwidthnya down. Di sini beberapa saja. Jadi jika di Winbox ini adalah untuk mengakses agar supaya dari sisi bawah klien tidak bisa mengakses Winbox kecuali admin, juga dari lokal Ether 3 atau Ether. Untuk selanjutnya kita ke menu IP, firewall, kemudian
perkenalkan nanti. Kemudian ini untuk menanggulangi DDoS. DDoS adalah serangan dari sisi bawah klien, biasanya terjadi itu untuk melumpuhkan konektivitas Ethernet, dari mengirimkan paket secara terus-menerus dengan port TCP sehingga mengakibatkan bandwidthnya ini naik terus. Untuk ini murni ya, jadi 5 MB, 3 MB sampai, karena uploadnya sampai 75, dia ketika jam segini tidak terlalu banyak pengguna. Jika DDoS itu aktif, dia akan mengirim paket ini terus-terusan di atas 75 Mbps sesuai yang kita punya. Jadi itu menyebabkan DDoS-nya aktif dan menyebabkan lumpuhnya jaringan di sisi server kita masing seperti ini, jadi 100% seperti ini. Kemudian jika kita aktifkan IP firewall, jadi kita aktifkan seperti ini, kemudian kita taruh di paling atas. Kita reset dulu untuk trafficnya, jadi sudah jalan. Untuk teman-teman yang ingin menggunakan anti DDoS ini, bisa dicontohkan saja jalannya forward, kemudian connection state dipilih new, lalu advance-nya kosong, kemudian action-nya jam, kemudian jam isikan detect DDoS. Di sini ini untuk menghindari lonjakan paket TCP yang dikirim dari phishing Wi-Fi. Kemudian juga bisa selanjutnya untuk memblokir port-port yang tidak digunakan. Jika teman-teman lihat di bawah ini untuk jalannya forward, kemudian destination address-nya adalah 192.168.100.1 adalah IP dari modem utama. Jadi di atas mikrotik ini ada sumber akses utama yang dikirim melalui router ONT yang menggunakan port 80 agar tidak bisa diakses dari sisi bawah. Untuk webnya kita menggunakan HTTP adalah 480, kita aksesnya kita drop. Jika kita sebagai admin ingin membuka, kita disable, ya, seperti itu. Ini untuk menghindari klien iseng juga, user-user yang iseng. Kita blok iPad port 80, 443 juga 23. IP ini adalah IP untuk jalur hotspot seperti ini, IP hotspot server profile, kemudian warung.com, kemudian ini. Jadi kita arahkan destination address-nya ke jalur mana, kita membuat ngedrop di port berapa agar tidak bisa diakses ke sisi user, hanya admin saja yang tahu. Kemudian selanjutnya di sistem user, di sini biasanya defaultnya bawaan dari mikrotik adalah admin dan passwordnya kosong. Untuk teman-teman bisa menggantinya sesuai pembuatan teman-teman masing-masing. Jadi tinggal copy saja, jadi kemudian isi saja sesuai username password yang biasanya kan kawan ingat. Jadi misalkan user 1, kemudian passwordnya ZX244, passwordnya dikonfirmasi ZX244 seperti itu, kemudian di apply seperti itu untuk mengganti menu login di sini, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya adalah sistem neighbor, IP neighbor. Di sini adalah jika kemungkinan teman-teman masih ada yang aktif dari di sini discover. Jika ini masih diaktifkan, maka nanti MAC address dari si interface 1, 2, 3 ini jika terhubung dari mana ke mana akan muncul. Jadi kita harus nonaktifkan karena defaultnya pasti seperti ini. Jadi untuk mengajaknya ini di nonaktifkan di Untuk selanjutnya mungkin
teman-teman yang mempunyai beberapa server seperti ini, banyak yang harus diakses. Teman-teman bisa membuat koneksi, membuat akun Rumun. Jadi ini ada tulisannya connect to Rumun. Kemudian jadi nanti teman-teman membuat dulu di set master passwordnya, dibikin secara manual, misalkan SS44, kemudian SS44, seperti itu. Nanti ketika diklik OK, maka semua masuk menggunakan Rumun akan terlihat berapa IP yang masih satu dalam satu kendali di jaringan teman-teman masing-masing. Kemudian nanti klik Rumun seperti itu. Itu saja untuk berbagi ilmu dari sekedar untuk sistem security server mikrotik, untuk pengamanan supaya tidak terjadi hal yang di luar kendali kita. Tonton terus channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.